Halo guys, balik lagi bersama Nyaris Terkenal. Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu mengatakan Fakta Pertahanan Atlantik Utara alias NATO bakal menempatkan 40.000 pasukan serta 15.000 item persenjataan dan perangkat keras militer di dekat perbatasan Rusia, terutama di wilayah Laut Hitam dan Baltik. Menurut dia, pasukan Amerika Serikat juga saat ini sedang bergerak dari Amerika Utara ke Eropa melalui Samudra Atlantik. Pasukan di Eropa bergerak menuju perbatasan Rusia. Shoigu menambahkan, Amerika Serikat sedang memperkuat pengelompokan pasukan di Polandia dengan negara-negara Baltik. Konsep 430 telah diadopsi dan sedang diterapkan. Konsep 430 mengacu pada penempatan 30 batalion pasukan, 30 skuadron pesawat tempur, dan 30 kapal perang dalam waktu 30 hari. Shoigu menambahkan intensitas pengintaian udara dan laut pasukan NATO tahun ini meningkat 2 kali lipat dibanding tahun lalu. NATO setiap tahun mengadakan hingga 40 pelatihan besar yang jelas-jelas anti Rusia di Eropa. Pada musim semi tahun ini, pasukan NATO meluncurkan latihan Defender Europe 2021, latihan terbesar selama 30 tahun terakhir. Penempatan pasukan NATO merespon peningkatan kehadiran militer Rusia di perbatasan timur Ukraina. Ukraina telah menunjukkan kekhawatirannya setelah Rusia dikabarkan terus menambah jumlah pasukannya di perbatasan kedua negara tersebut. Kementerian Pertahanan Ukraina mengatakan jumlah tentara Rusia yang berada di perbatasan kedua negara telah mencapai 110.000 pasukan. Menteri Pertahanan Ukraina Andriy Taran mengungkapkan jumlah tersebut pada pertemuan dengan Komite Parlemen Eropa. Seperti dikutip dari Belsat News, Taran mengatakan tambahan unit dari pasukan Rusia terus mendekati perbatasan. Ia mengestimasikan Rusia telah menyiapkan 56 batalion dengan 110.000 pasukan. Ia juga mengkhawatirkan Rusia akan memulai operasi penyerangan dari Crimea untuk memastikan suplai persediaan air dari Semenanjung. Menurut penilaiannya, penumpukan pasukan Rusia untuk latihan militer berpotensi digunakan untuk tindakan eskalasi tak terduga yang berasal dari Crimea. Hal itu membuat Taran menyerukan perhatian dari masyarakat Eropa untuk membantu menekan Rusia. Taran pun mengajak semua mitra dan semua negara Eropa melipat gandakan kewaspadaan dan pencegahan untuk menjaga agar Rusia tetap berada dalam batas-batas hukum internasional. Konflik kedua negara memanas setelah Rusia bersikeras membela warganya yang berada di Donbas. Padahal di kawasan tersebut Rusia dianggap melindungi grup separatis yang mereka dukung. Menurut Taran, ketegangan di kawasan tersebut membuat Ukraina kehilangan 28 tentara yang terbunuh dan 68 orang lainnya terluka. Pekan lalu, Sekretaris Gedung Putih Amerika Serikat seperti yang dikutip CNN mengatakan Amerika semakin prihatin dengan meningkatnya agresi Rusia di timur Ukraina, termasuk gerakan Rusia di perbatasan Ukraina. Rusia sekarang memiliki lebih banyak pasukan di perbatasan Ukraina daripada sebelumnya sejak tahun 2014, dan ini menjadi sangat mengkhawatirkan.
Sementara itu, Kanselir Jerman Angela Merkel meminta Presiden Rusia Vladimir Putin untuk menarik pasukan untuk meredakan situasi. Sebaliknya, Putin malah menuduh Ukraina lah yang telah melakukan tindakan provokatif.